Jangan sering meminjam uang. Ini sering saya ucapkan kepada diri saya, kepada orang lain, kepada jemaat. Jangan jadi orang yang suka meminjam uang. Akibat sering meminjam uang, satu, akan terlibat hutang. Dan kalau sudah terlibat hutang, maka keluargamu akan penuh persoalan. Ya, memikirkan hutang itu membuat persoalan berat. Ibrani 13 ayat 5 katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan berhutang. Yang kedua, tidak memiliki jaminan finansial apapun dalam hidup. Orang yang suka minjam uang tidak memiliki jaminan finansial apapun dalam hidupnya. Nggak ada tabungan, nggak ada pegangan. Jangankan tabungan, untuk yang digunakan pun nggak bisa. Apalagi minjam kepada orang-orang yang membungakan uang 10%, 20%, waduh 5%, itu aja berat. Sedangkan di Penggadaian aja 2,3 atau 2,5 pun udah berat. Di bank saja saya meminjam uang. Saya meminjam uang di bank untuk bangun usaha, bangun sekolah kami. Itu 1% aja per bulan, itu udah berat. Makanya saya sama istri bertekad bagaimana stop, selesai dari pinjaman bank. Saya tidak salahkan pinjaman bank untuk beli rumah, beli mobil, atau membangun rumah saudara. Itu masih terukur lah pinjaman bank. Tapi kalau minjam-minjam di tempat orang lain 5%, 10%, 20%, 30%, saya anjurkan jangan. Percaya saya bilang engkau akan susah. Dan yang paling parah itu kau wariskan ke anak-anakmu nanti. Mengganggu hubungan pernikahan, mengganggu keluargamu. Saya sudah lihat berapa banyak. Kami pun udah pernah minjam uang. Tapi di Penggadaian itu udah berat bagi kami. 2,3%. Kami beralih ke bank. Bank 1%, 12% sebulan, setahun. Itu pun udah berat. Dan puji Tuhan, satu-satu pinjaman kami selesai. Dan kami bertekad untuk tidak meminjam lagi. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi sekali lagi, kalau meminjam karena usaha, engkau bisa mengembalikan, engkau disiplin, gak ada masalah. Yang penting hitungannya jelas. Yang gak boleh itu meminjam karena penampilan, meminjam karena gaya. Walaupun engkau terpaksa meminjam karena usaha, yang penting disiplin mengembalikannya. Yang ketiga, akibat seorang meminjam uang, orang-orang jadi menjauhi karena terlalu sering meminjam uang. Jadi kalau engkau suka meminjam uang, engkau dekat ke saya, aku menjadi takut. Saya pernah jumpa orang begitu. Dia telepon saya pun jadi takut, meminjam uang lagi ya. Jadi orang yang meminjam uang itu tidak disukai orang, akan dijauhi orang. Jangan suka meminjam-minjam uang. Ya, orang akan menjauh samamu. Sekali mungkin orang oke lah karena anakmu sakit. Karena mungkin uang sekolah anakmu karena ujian gak bisa. Oke lah sekali, 2 kali. Tapi kalau jadi berkali-kali, itu akan jadi masalah berat dalam hidupmu. Stigma, cap bagimu. Orang yang suka minjam, orang yang berutang. Ada lagi orang berutang loss, pinjam loss. Maksudnya gak bayar-bayar. Ya jangan ya. Paling sedih anak-anakmu. Cukupkan dirimu apa yang ada padamu. Gak bisa di swasta, di negeri. Negeri kan cukup, sekolahnya juga cukup bagus. Cukup bisa berkualitas, yang penting belajar. Jangan paksakan harus di swasta, sekolah di mahal-mahal. Atau berobat juga bisa berobat dengan BPJS. Secukupnya. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kemudian yang keempat, akibat sering meminjam uang. Setiap bulan memikirkan cicilan utang yang harus dibayar. Bagaimana tenang dirimu. Utang di sana harus dibayar, utang di sini. Ada lagi orang ku tahu, di sini ada 5 tempat utangnya nggak dibayar. Minjam lagi berutang di 5 tempat lagi, 10 tempat. Apa nggak bunuh diri itu? Pikiranmu nggak tenang. Tiap awal bulan, pertengahan bulan, ini sana bayar sini. Jangan. Mari sama-sama belajar. Saya juga pernah salah di sini. Saya bersyukur sama istri saya yang sangat disiplin mengatur keuangan kami. Sehingga kami sangat tertata keuangan saat ini. Punya perencanaan keuangan untuk jalan-jalan, untuk kesehatan, untuk uang sekolah. Buat lorong-lorongnya, semakin banyak lorong-lorongnya semakin bagus. Ya paling tidaklah beberapa lorong penting dalam kehidupan. Yang kelima, akibat orang yang suka meminjam, gaji atau pendapatan yang diterima cepat sekali habis. Jadi baru datang habis. Bahkan minus. Saya pernah dijumpai orang, wah udah habis dokter. Kemana uangmu? Bayar arisan sana 3 tempat, bayar pinjaman, beli sepeda motor, cicil, beli TV, cicil, semua cicil. Waduh, jangan. Sehingga nggak bisa menikmati hidup, padahal hidup ini singkat. Yang keenam, akibat orang yang sering meminjam uang, hidup tidak pernah lega
karena terlilit hutang. Bagaimana lega? Dia hanya memikirkan hutang terus. Ya, saya berdoa saudara dan saya bebas dari meminjam uang. Justru Alkitab bilang anak Tuhan meminjamkan, bukan meminjam. Alkitab bilang anak Tuhan, dalam kitab Ulangan, anak Tuhan meminjamkan, bukan peminjam-minjam. Tuhan Yesus memberkati saudara.